Rapi banget ya, kayak rak sepatu. Rapi. Kayak nggak ada celaknya orang. Kan nanti malam mau nge-DJ. Jadi Nanti kan malam mau nge-DJ, Iya. makanya sekarang sudah cetar udah rapi nih. ya, udah Oh, langsung gitu. aja gitu. Biar nggak perlu makeup lagi. Benar. Fahria Yasmin Baladraf, betul? Ya. Yeay. Tamu Arab pertama di Mobcast karena kami suka Arab. Karena kami suka podcast. Karena kami suka podcast. DJ Yasmin, saudara-saudara. Ya Allah, kita kayak kumpul keluarga di sini. Ya Allah. Min, bekher. Baher. Alhamdulillah ya, Min, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Min, Allah. kemana kamu sebelum aku kawin tuh? Kamu kemana? Kamu kemana sih, Min? Ini kok baru ketemu sih? Kamu gaulnya di mana? Di Condet ya? Enggak. Anda terlalu Arab. Kamu gaulnya Saya di mana? tidak punya keluarga Nggak di pernah Condet. ketemu? Oh, nggak pernah. Kamu Arab mana? Aku di Gondang Dia kecilnya. Oh, Gondang Dia. Kebun Sirih. Habis itu pindah ke Depok. Oh. Iya, makanya jauh nggak ya. ketemu kita. Aduh. Min, ya Allah, Min. Gimana, Min? Lu panggil Min, Sarimi gitu. Masya Allah, Yasmin. Kita kenal pas aku udah punya istri yang suka ngomel. Gimana Iya ya. sih? Kamu tahu dari mana aku nggak suka ngomel? Kelihatan perawakan kamu tuh halus. Iya. Nggak apa-apa, kamu ngomel kayaknya nggak apa-apa. Kamu ngomel. Wallahi nggak apa-apa. Wallahi nggak apa-apa. Nggak mau gimana sih maksudnya? Aku nggak bisa ngapa-ngapain Gak mau juga. juga gua kalau dia ngomel-ngomel. Ini ya Allah, Min, anak gua udah dua, Min. Lu kenapa baru dateng sih, Min? Sehat, Min ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gila, dia berasa flamboyan banget, kayak ganteng. Yasmin juga milih tahu. Gue nggak tahu gue Raja Yordan. Gue Raja Yordan. Yordan. Jordan. Gue rajanya nih. Apa sih? Enggak, Yasmin itu milih laki yang gak ada flek mukanya nih. Gue nggak ada flek mukanya. Bukan flek Dia itu. milih laki yang lebih dewasa dari dia. Emang iya? Enggak juga sih. Iyain aja nggak sih? Iya, Iya, benar, iya betul. Tapi lu tau nggak bikin kita tuh jadi semangat banget hari ini? Oh iya, Iya. kenapa? Iya, karena kita ya Allah Yasmin ngelihat muka kamu tuh udah Kita kayak- pengen jadi DJ ya? ini, yang ini diedit ya. Aku pengen rebahan di turntable kamu biar kamu gesek-gesek. Yasmin, tolong. Terlalu ya. Maaf, terlalu birahi ini. Orang kan ada sashimi girl. Nggak ada. Gini aja, lagi. Lu bisa di situ tapi Yasmin makannya jengkol, mate, di perut lu. Mending makan padang biar kuning gitu. Terus ini tuh. Tahu mulu ngomong. Aku tuh receh banget orangnya, dia apa juga ngakak. Iya Allah, receh orangnya. Ya Allah. Oke, DJ Yasmin akhirnya hadir ya setelah kita undang berapa tahun kita mulai reach out dia tuh dari 2014 ya, 2014. Gua malu aja belum kenal. Kan semua bintang kamu kita gituin, kemarin sudah hadir. Enggak, tapi gue udah merhatiin lu dari lama. Oh iya. Gitu. Iya dari 2014 terakhir tuh. Oh, iya, Soalnya iya. 2015 kan nikah. Oh. Jadi udah gak usah merhatiin lagi. Iya. Gue juga berarti terakhir 2017. Aku 2018 nikah. Karena lu mulai nge-DJ tahun berapa? 2007. Tuh, Anjay, 7 lama tahun banget. gue merhatiin lu berarti. Dari Lama juga 2007 ya. sampai 2014. Lama juga ya. Dia bilang, sampai nyokap gue tuh nanya, Hil, itu yang Yasmin itu Arab? Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu mah, tapi kalau dari muka sih kelihatan Arabnya gitu. Tapi Arab beneran kan? Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan gue sejak kemunculan lo di dunia per-DJ-an ini pokoknya ya. Kayak cewek, Arab, jadi DJ. Kok bisa? Keluarga Padahal, gimana? Keluarga kita Iya. yang Arab-Arab, Betul. kalau ada satu orang aja Iya. ngelakuin kesalahan, Iya, betul. itu kan akan diomongin banyak. Iya, gitu. langsung Di- satu kota tahu ya. Iya. Satu gosip kota, satu langsung. keluarga besar. Bahkan ada beberapa kota kan. Keluarga kita tersebar di beberapa kota kan. Iya. Itu lintas profesi tahu. Karena yang boleh digesek-gesek untuk cewek-cewek Arab rata-rata itu adonan roti prata. Itu kan dari keluarga saya ya. Nggak semua keluarga Tapi begitu. lu tahu kan Prata tuh India. Oh iya betul. Roti cane, iya. roti cane. Aduh, Kan dulu sama banget begitu sih. bentuknya. Iya, benar. Sama Roti aja. Mariam kalau Arab Iya, tuh. benar, Roti benar. Mariam. Hati Mariam ya. Gimana responnya ketika lu menjadi DJ pertama kali? Ini, gue baru kesampaian nanya ke lu sekarang nih.
Kalau mama sih dia support aja karena aku Waktu deket sama awal-awal? mama. Iya, aku deket sama mama, aku cerita kayak mah mau belajar nge-DJ gini dikasih di-approve lah gitu. Tapi kalau papa itu taunya pas aku udah jadi ada di salah satu cover majalah. Oke. Dan majalah FHM apa Maxim gitu waktu itu. Oke, majalah Sebenarnya dewasa bajunya lah tuh ya. majalah dewasa. Sebenarnya bajunya tuh ya biasa aja ya, cuma Ah. pakai dress pendek doang. Jadi waktu itu si papaku nemu majalah itu dikasih sama ibu tiri aku. Oke. Terus ya udah akhirnya dia ngegatok kamar aku terus dilempar itu. Ini maksudnya apa? Gini udah marah-marah. Waktu itu kamu maksudnya ini berarti setelah berapa tahun ber-DJ? Iya, heeh. Mungkin Segitu- kayak 3 segitu- tahun lah, 2 tahun, 3 tahun nge-DJ Segitu lah kalau nggak salah. terkunci rapatnya tuh rahasia dari bokap. Sebenarnya berarti. papa tuh mungkin denger-denger aja, cuman mungkin kayak nggak terlalu nggak terlalu ngewarok lah. iyalah, nggak terlalu kayak udahlah gitu. Ah, Soalnya tapi- kan ada rumah papa, ada rumah mama. Jadi kalau misalnya mau pergi nge-DJ atau apa, nginepnya di rumah mama. Oh, Gitu. ada strateginya. Jadi ada hal. Jadi kalau ke rumah papa tuh kalau misalnya lagi mau kuliah atau lagi mau apa segala macam pulang ngambil baju ke rumah papa. Tapi kalau misalnya mau pergi-pergi mau apa, mau clubbing, mau ngapain tuh nginepnya di rumah Di mama. rumah mama. Bilangnya kalau itu Faria kemana? Lagi di rumah mama gitu. Oh, lu dipanggil Faria? Nah, iya. Faria. Iya, Arab banget. Iya, sama keluarga dipanggilnya Faria gitu. Panggilannya Ria. Panggilannya Ria. Panggilannya Ria. gitu. Berarti mulai DJ umur berapa tuh? Masih kuliah Aduh, kah? lupa lagi. Iya, masih kuliah lah. Masih Jadi- kuliah sudah ber-DJ? Iya. Papa mama tuh dua-duanya sama-sama Arab. Iya, turunan Arab dua-duanya. Papaku Beda marga aja. Beda marga. Papaku Baladraf, mamaku bahasa Gili. Papaku tuh Arab Gorontalo, mamaku tuh Arab Lombok. Oh, Lomboknya tuh dari nyokap. Iya. Oke. Oke, dan kamu berapa bersaudara? 7 sekarang. Jadi Sekarang? iya, karena 5 ini dari sama bapak. Terus Oh, mamaku nikah iya, oke. lagi. Heeh. Ada 2 anaknya gitu. Nah, mama kamu nikah lagi sama, sama Arab orang juga? Jawa. Orang Oh, nggak sama orang Jawa? Orang Siapa Jawa. namanya? Tunggu lama tung bukan? Bukan. Bukan ya, oke. Nggak selalu Arab, nggak selalu orang Jawa. Itu namanya Jawa-Jawa begitu. Majapahit itu namanya. Iya, tapi nggak selalu begitu. Ya, sorry, maaf. Ini lo harus tahu Mobcaster ya, karena di budaya Arab tuh ya, ketika kita ada misalkan anaknya si ini, misalkan anaknya Pak Rashid nih, namanya Kamal kan, dia kayak ngelakuin sesuatu, terus ada yang ngeliat. Nah, yang ngeliat ini pasti akan konfirmasi ke orang Bapaknya. tuanya. Iya, Gitu benar. kan. Jadi, Cuma nggak tahu ya waktu pas di Bandung tuh, kan aku tinggal di Bandung kan, maksudnya Hmm. papa mamaku sama aku tinggal di Bandung. Jadi kayak nggak, karena mungkin kita tidak terlalu hangout sama Arab-Arab apa gimana, nggak terlalu kenal, jadi ya nggak dikasih tahu kali ya, nggak ada yang ngasih tahu apa gimana kali ya, nggak ngerti juga sih. Ya pokoknya kayak hidup ya berjalan biasa aja Iya, pokoknya. Dan kamu kepincut sama perdijian ini. Iya. Dari zaman kuliah. Iya. Izin sama mama oke. Papa nggak oke, karena papaku tuh kan dia punya percetakan buku-buku agama dan Al-Quran di Bandung tuh. Jadi Bapaknya usaha cetak Al-Quran. Iya, pantes namanya- dia ngamuk. iya, makanya gemari salah Kecuali press bapak itu lo juga- cetak vinil. Itu masih masuk akal. Iya, benar. Kalau bapak lo cetak vinil. Jadi emang itu tuh lumayan bergengsi lah di Bandung Oh, tuh. iya? Percetakan Al-Qurannya papa aku tuh kayak ya one of the biggest lah gitu. Ustadz juga bokap. Enggak, bukan. Cuman cetak Al-Quran doang. Percetakan Cuman Al-Quran dan kliennya buku-buku banyak ustad. agama. Kliennya banyak ustadz klien. Dan buku-buku agama. Jadi kayak Iya. pas anak yang nge-DJ kayak sangat bertentangan dong buku-buku agama Iya, dan iya. percetakan Al-Quran gitu kan. Iya, Beda itu dia. aja. Beda gitu. banget Nah, gitu. terus akhirnya setelah bokap ngamuk tuh yang lempar Lempar itu segala macam. majalah segala macam, apa Ya, kelanjutannya? aku kan rebel ya, anaknya tuh berontak banget gitu kan sama papa. Ya udah aku jelasin aja gini. Tapi abis itu kita masih tetap suka rada ribut karena aku sama ibu tiri aku rada nggak akur. Oke. Jadi kadang-kadang suka kabur lah, marah lah, apa segala macam. Pokoknya rada tidak kondusif lah situasi dan kondisi di rumah gitu kan. Tapi habis itu pas papa aku udah ngelihat billboard aku dulu zaman aku jadi bintang iklan XL kan, itu billboard tuh di mana-mana tuh di kota-kota, semua kota gitu besar itu ada. Jadi papa aku tuh ngeliat itu, terus aku pernah jadi bintang iklan Extra Joss ya kalau nggak salah, jadi sama pemain sepak bola Persib, karena papa aku tuh cinta banget Persib, dia tuh selalu Oh, gitu. invest ke Persib tuh, dana-dana lah. Papa aku tuh selalu kayak, karena dulu dia pemain sepak bola kan, jadi pas dia lihat aku di TV, aku jadi bintang iklan itu bersama pemain Persib yang lain, dia tuh kayak wah bagus, dia langsung support Harus gitu. harus ada versi. Akhirnya dukung, tapi kan Bapaknya investor. iya. Kalau di Persib bisa begitu lah. Iya, Siapapun gitu. boleh. Lu mau nggak tuh? Dia lagi renovasi rumah, lagi butuh investor.
Bokap lu Nggak, enggak? udah meninggal papa aku sekarang. Iya, Oh udah. Ya Iya. Allah, maaf. Nggak tahu. Info dong. Gak ada yang tahu bah lu. Kalau dia nggak cerita, mungkin set Iya, lu. gitu. Lu juga baru tahu. Oke, waktu itu udah pernah menjadi bintang iklan segala macam. Film juga pernah kan? kalau Film nggak pernah, salah. iya. Tapi itu berangkat dari DJ. Iya. Karena itulah kamu Karena nggak aku pernah namanya bisa meninggalkan di DJ-nya. iya. Jadi dulu tuh awalnya tuh aku kayak modeling foto-foto gitu. Abis itu aku nyobain sinetron. Tapi aku capek banget. Ini setelah menjadi DJ? Belum. Oh, belum Kayak sama bareng-bareng lah. Kayak aku Oh, dulu oke. tuh mencoba semua hal lah gitu. Paralel lah ya. Iya. Terus pas aku main sinetron segala macem, nggak ada jadi bintang peran utama lah apa. Zaman dulu tuh apa ya? Trans TV Hidayah deh kalau nggak salah. Iya. Lu Hidayah. Iya, kalau nggak Beneran salah mainnya? pernah. Komiknya Iya, soalnya. tapi bukan ini ya, bukan kayak pemeran utama gitu loh. Ya. Pokoknya adalah. Oh, iya, iya, iya. Terus abis itu akhirnya kayak anjir capek banget nih syuting gitu. Terus dari situ aku mulai nge-DJ apa segala macam. Akhirnya aku tinggalin syutingnya, terus aku nge-DJ gitu. Tapi bukannya Oh. DJ malah lebih capek. Lu kan Nggak harus capek sama sekali, bayangin syuting ya. Kita mesti datang misalnya jam 6 pagi, beres jam 10 malam. Belum bisa lagi kayak jam 3 pagi atau jam berapa, itu tiap hari nih. Kalau nge-DJ kan datang jam setengah 12 malam atau jam 12 kurang 15. Aku nge-DJ cuma dari jam 12 sampai jam 1 pulang. 1 jam doang. 1 jam doang. Oh, Atau HTML nggak, tuh begitu ya? kadang-kadang sejam setengah gitu loh. Iya. Kecuali stadium ya. Kalau di stadium aku nge-DJ 4 jam, 3 jam, 2 jam. Oh iya. Oh, gitu. Tapi Yasmin ini termasuk salah satu DJ yang masih bisa sangat konsisten dan punya apa ya? Punya Karya. Idealis. punya idealis. integritas. Wah, keren sekali. Punya Kayak KPK integritas. ini. Lu nggak minum kan? Enggak. Nggak minum, Nggak nggak minum ngerokok rokok, nggak kan? nge-vape, nggak Nggak nge-pot. nge-vape, nggak minum, nggak ngerokok. Dia Nggak kalau nge-pot. di DJ set sampingnya cuman kopi jahe. Nih dibawa sama dia kopi jahenya. jahenya tuh. Lihat. Kopi jahe aku. Ini kayak di rumah-rumah orang Arab beneran. Kita kalau nyediain tamu itu Ya, pasti ya. kopi jahe. Iya, bener. betul. Enak tahu kopi jahe itu. Enak emang, Enak. setuju saya. Saya juga doyan. Lebih enak lagi minumnya sama lu. Wis. Aduh. Udah, bung. Fisik. Lalu fisik mainnya. OVJ banget ya OVJ ya. Bukan FPJ. Minum dulu. Aku pengen tahu kalau kamu masih ingat klub pertama kamu sebagai DJ tuh Dulu pertama kali di Bandung itu berarti? Bandung, tapi bukan di klub, di tempat biliar. Hah? Tempat biliar. Gitu. Kok bisa tempat biliar di DJ-nya? Karena waktu itu emang mereka lagi nyari DJ buat tahun baru tuh, pergantian dari 2006 ke 2007 kalau nggak salah. Ya, Udah gitu. pakai nama DJ Yasmin? Belum. Namanya DJ siapa? Fahria. Iya, DJ DJ Ria. Fahria? DJ Ria. DJ Ria. Oh, lucu sekali. Kenapa ganti jadi Yasmin? Abis kayaknya Jeria kayak aneh banget sih, Jeria Iya, itu kayak kan tangan aneh. Ria gitu. Iya. DJ Jeria, Ria. jeria. Ya udah. Jadi Terus ya udah, abis itu temen aku kayak kita lagi nongkrong nih, tiba-tiba terus ada salah satu manajernya tempat biliar itu di Bandung, di Dago tuh dia ngomong, lu punya temen gak sih cewek DJ cewek? Padahal itu aku belum lancar nge-DJ-nya, kayak cuman mainnya tuh di mana ya, di teman-teman doang, komunitas Iya, doang iya, gitu. iya. Abis itu dia bilang ini bisa nih Syria bisa gitu. Ya udah akhirnya aku lancarin banget, terus aku perform deh. Terus gak dibayar. Terus udah gitu aku harus sewa alat DJ, terus boncos jadinya aku yang bayar itu alat. Terus orangnya kabur, nggak tahu, nggak dibayar sama sekali. Orang yang kabur maksudnya? Dia nggak bayar fee aku, Mestinya bayar. Oh, mestinya bayar. Dia nggak bayar fee aku, dan dia juga harusnya bayar sewa alat Si DJ itu. setnya itu. Tapi dia nggak bayar, jadi akhirnya boncos aku. Masih ingat orang sekarang? Masih inget. Tapi yang itu Penyiar. itu lagi masalah sih ya. Jangan Apaan sih? Depol itu lagi masalah kan? Iya. Jangan kita sewa dulu. Enggak. Buat nyari. Enggak, Iya. tapi sekarang orang itu kalau ngelihat Yasmin kayak Nggak ada, dia mukanya kayak nggak biasa aja, nggak merasa bersalah, nggak gimana. Ya udah, dia penyiar Masih radio. tahu lu? Masih. dia penyiar radio. Orang Bandung. Kamal Rashid. Bandung setan. Bandung. Oh, Angga Anggok kali dulu. Mungkin. Anggok. Angga Anggok ya. Enggak, Ogi. Ogi Angga Fatinus. Anggok itu yang di itu ya, yang barengan sama Omes itu nggak sih? Iya Iya. betul. Oh, itu ya, Oke, iya. kan dia penyiar radio Podcast Bandung. Mas ya. Oh iya. Iya. Dia Oh. bukan. Bukan. Ini kita kasih katalognya ya. ini daftar penyiar radio Bandung. Yang Ada hijrah ke Omes. Jakarta. Iya betul. Ada Enggok, Sogi. Sogi. Iya, Bukan. tuh. Siapa nih kira-kira Sama nih? Gansa- Ronald. Kang Ronald, kan juga iya, di Ronald itu. Surabaya. Oh, Ronald juga iya ya. Iya. Bukan ya? Bukan. Ya udah kita skip aja, kita langsung ke berikutnya ya. Tapi kan tadi akhirnya Yasmin bilang kan kalau mau nge-DJ dan segala macam nginepnya di rumah Mama. Iya. Mama nganterin juga nggak?
Mama tuh kadang-kadang suka nganterin kalau lagi bisa. Kayak misalnya kayak venue-venue yang bagus, yang itu waktu itu aku main di Central Park Mall, itu kan mall kan. Ya udah, Ma Iya. mau ikut gak? Ikut dia karena kan pasti ada bintang tamu yang lain, misalnya ada Raisa, ada siapa gitu. Dia nonton gitu, iseng-iseng doang. Atau misalnya aku lagi main di tempat yang bagus, misalnya kayak di Bali atau di mana, Mas, kalian liburan yuk, ayo gitu. Oh, mama suportif itu ya? Iya, mamaku tuh kayak suportif aja dia. Karena ya kita selalu komunikasi aja, jadi dia percaya Dan nggak gitu pernah sama ada aku. penolakan apapun dari awal. Nggak ada sama sekali. Mamaku asik aja sih orangnya. Tapi kan chill. biasanya anak perempuan itu deketnya sama bapak kan? Enggak sih, aku sama papaku tuh nggak terlalu sih. Malah sering berantem zaman dulu tuh. Zaman kecil kali, Pak. Iya sih. Iya, lo kan anak lo masih kecil kan? Iya. Ya, ntar juga berantem lo. Jangan gitu dong, Iya, oke, jangan gitu sorry. dong. Gue sayang sama anak perempuan gue nih. Semua juga Anaknya berapa? sayang. Anak Anak dua. dua ya? Oh, dua cewek-ceweknya dua. Satu Yang cowok, laki satu cewek. cowok. Nomor satu. Yang laki Laki cowok. Yang Yang laki besar cowok. cowok. Yang yang kedua. perempuan. Oh, Yang dua iya. perempuan. Kamu dulu waktu kecil akrab apa sama papa? Iya, masih kecil banget. Iya. Tapi pas udah gede kayak udah mulai main lah, apalah, udah Iya, bandel lah, udah karena mainannya kabur-kaburan. juga paling- Kan makin kalau beda. misalnya cewek Arab kan jam setengah 6 udah di rumah Udah ya. di rumah, iya. Aku nggak mau, aku masih pengen main, masih pengen apa. Terus karena terlalu dimanja, jadinya aku berontak gitu loh. Jadi kayak apapun yang aku mau tuh dikasih sama papa aku. Jadi kayak kalau misalnya ya udah akunya nakal aja gitu, bandel. Kayak Kamu pengen anak pertama kan? Dan adik kamu yang paling kecil katanya DJ juga? Atau... Yang nomor 5 iya. Oh, nomor 5. Yang DJ juga? Iya. Gara-gara Mukanya, lu ya? mukanya Arab semua. Mukanya Arab semua sih, si Freya tuh DJ Freya, cek aja. DJ Freya, adiknya dia. DJ juga. Iya. Gimana? Tulisannya Nah, gimana? kalau Freya itu DJ belum terlambat Freya. nih, kalau mau ketemu sekarang. Kalau ini belum terlambat Kalian nih. mau poligami? Sembarangan kalau ngomong. Dengerin gue. Coba Gimana? ya, DJ Freya. DJ spasi Adiknya Freya. DJ Yasmin. Bacot. Oh, iya, oke, sorry. Biar dia DJ underscore Freya. DJ underscore Freya. Iya. FREYA. Iya. Freya. Namanya kekinian sekali, Freya. Namanya aslinya Fitria. Nah, itu baru Arab. Iya, Itu cuma Fitria. dia kan kalau misalnya nama Fitria kan aneh ya, udah Freya aja DJ deh gitu. Fitria, Freya tuh kalau iya, nggak salah betul sih. Tapi nggak kelihatan Dewa Arab Yunani. banget dia. Masa sih? Iya. Arab banget, dia kalau ketemu dia justru Arab banget. Nggak kelihatan Arab dia. Hidungnya lebih Arab mancung banget. dari gua. Iya benar. Ya iyalah. Kenapa pakai ya iyalah? Kalau lu kan hidungnya misang. Misang. Gini. Iya, tapi mirip sih sama lu. Iya kan? Dia terinfluence dari lu kah? Iya, lumayan lah. Tapi pada akhirnya punya jalannya sendiri. Iya. Kalian berbeda genre? Apa? Dia tuh sekarang ikutan Miss Grand Internasional, pokoknya Miss gitu dia ikut-ikutan. Mewakili NTB. Iya, kan Lombok kan. Iya. Oh. Miss Grand Indonesia 2025. DJ Freya lolos top 11. Oh, ini berarti udah kelar ya acaranya? Udah. Udah. Dan dia sampai top 11. Heeh. Kamu nggak pernah ikut gitu-gituan ya? Nggak tahu, nggak suka aja. DJ aja Kayak nggak pokoknya. aku banget Plong. aja, heeh. Dan itu yang membawa lo kemana-mana sampai sekarang. Luar biasa. Indonesia udah hatam lah ya. Semuanya udah sih. Kalimantan, Sulawesi. Udah. Paling pelosok yang paling aneh kota yang lo sambangin sebagai DJ apa? Apa ya namanya, Pare-Pare atau apa ya, lupa deh aku. Pare-Pare. Iya, kalau Sulawesi nggak berarti kalau nggak salah itu. Iya, kalau nggak salah. Iya. Kalau di Sama pelosok Ini kenapa gue nggak mau berhenti ya liatnya? Hello. Kalau di pelosok-pelosok gitu, kalau ngundang DJ, biasanya acaranya acara apa? Biasanya acara macam-macam sih, kadang-kadang ada klubnya juga, atau kadang-kadang acara ini apa sih namanya tuh kayak kampanye-kampanye gitu suka. Oh. Atau misalnya anaknya apa sih wali kota atau apanya tuh ulang Iya, tahun iya, gitu-gitu iya. sih. Biasa After pemkot-pemkotnya party wedding, ya. iya kayak gitu-gitu. Oh, wedding juga pernah. After party wedding sering. Yasmin, tapi gue tuh sebenarnya masih penasaran banget. Secara keluarga besar di komunitas Arab keluarga lu itu sampai sekarang nggak ada yang pernah nyinyir atau kayak gimana gitu? Awal-awal sih nggak nyinyir ya. Aku nggak tahu sih, nggak pernah ngomong depan muka, jadi kayak bodo amat gitu loh. Nah. Heeh. Tapi kalau lebaran ngumpul semua kan? Ngumpul. Ketemu semua tuh keluarga besar lo itu Iya, di Lombok, di Lombok, sana. iya di Lombok atau Biasa mungkin di aja Malang. tuh, tapi maksudnya. Nggak gimana-gimana sih, biasa aja, nggak kenapa-napa. Paling mereka tuh kayak setelah aku sering, pokoknya udah jadi DJ yang lumayan lah ya. Itu kan aku suka diundang ke acara-acara TV atau apa kan. Jadi mama Iya. aku tuh suka ngabarin keluarga aku gitu. Itu nonton ya nanti apa Varia di apa channel ini jam segini gitu. Tapi mereka terus nonton aja, tapi nggak gimana-gimana gitu. Oh, Terus ngabarin masih pakai nama rumah. Iya. Nonton Varia Varia. ya. di sini. Iya. Nonton Varia ya. Siapa lo DJ Yasmin kata keluarga kita nggak akrab. Ini DJ Yasmin. Mi, salah Mi. DJ Yasmin ini. Varia mana? Katanya. Nggak akrab cowok. Soalnya nggak akrab. Udah langsung harus Arab banget, banget. iya harus banget. sumpah gue kayak lagi berasa pulang kampung tuh kalau denger kamal lu Kampungnya gitu. di mana? Solo, kalau Oh, bokap kan Solo. Solo. Iya, iya. Arab Solo, kalau nyokap Palembang. Arab Palembang.
Kalau kamu Kak? Kalau aku Jakarta dua-duanya. Jakarta dua-duanya, Satu marga soalnya papa sama mama. Oh, apa? Jawas namanya. Jawas. Oh, iya. Jadi keluarga jauh. Sepupu jauh. Oh, Kawin emang lah suka dia. kayak gitu kan? Suka dijodoh-jodohin gitu kan? Itu kan Iya. film kan? Film apa? Jawas tuh. Jaws. Oh, Jaws. Ya. Film wajib sih itu menurut top 100 kalau nggak salah. Tapi bukan urusan keluarga gue aja film itu. Jawas kalau keluarga gue. Tapi lu sekarang nyaman banget dengan menjalani profesi sebagai seorang DJ? Nyaman banget lah. Ini berarti tahun keberapa ya, Alhamdulillah. Bu? Duh, nggak tahu ya, hitung deh dari 2007. Ya banyak deh pokoknya. Album udah banyak juga ya. Single-single iya. Karena kalau misalnya DJ tuh nggak terlalu bukan album sih, EP gitu. EP gitu ya? Heeh. Kalau kalian tuh ada genre kan? Apa? Nah, kalian tuh DJ Ada, tuh ada ada, genre ada, kan? ada. Tapi kesini-sini kok aku lihat kayaknya emang bener apa enggak nih aku nanya. Harus bisa semua genre justru. Oh ya harus dong. Iya ya. Karena Tapi menyesuaikan tergantung. lokasi ya? Iya, tapi tergantung juga kalau misalnya emang ada DJ yang emang dia idealisnya mainnya techno ya udah selamanya sampai kapan Techno pun dia main terus. techno. Yasmin apa? Aku semua mainin. Semuanya mainin. Iya. Tapi yang spesialisasinya? Hadroh. Spesialisasi hadroh. Tetap Arab ya. Spesialisasi kamu apa? Aku sekarang lagi suka techno banget. Lagi suka techno. Kalau Iya, kamu Bang. awal karir sebenarnya apa? Awal karir itu kalau zaman dulu tuh tiap tempat tuh beda-beda ya. Kayak misalnya di stadium tuh mainnya progresif, progresif. Kalau misalnya di Dragonfly misalnya mainnya house. Kalau X tuh kan dia macam-macam tuh ada elektro, terus terakhirnya trance. Jadi semuanya sih awal karir tuh kayak semuanya. Malah kamu nggak pernah sempet maksudnya teridentifikasi dengan satu genre berarti Nggak ya? ada. Kalau DJ Yasmin ya? Iya. Gue dulu zaman-zaman masih kuliah masih sering ke X2, Equinox. Oh, iya, Itu iya. demen banget ke situ karena musiknya R&B kan. Iya, di Equinox-nya. Equinox-nya. Iya, aku tapi nggak terlalu R&B sih. Kalau X2-nya progre kan kalau nggak salah ya? Iya, kan progre kan. campur sih ya, elektro kadang-kadang. Jadi kita mainnya yang di Atasnya. Equinox doang. Yang Dan gue tuh R&B-nya. cuman seneng barengan sama sepupu-sepupu datang ke tempat itu udah. Oh, ke Equinox banget itu ya? Iya, udah cuman nikmatin itu doang. Oh, Nggak ada yang iya. minum. Iya. Paling kalau sepupu-sepupu cuman ngerokok doang gitu Iya, doang. Iya. Pakai ini lo ya, koko gitu-gitu ya? Enggak balu. Enggak dong. Balu. Sesuai tempat dong. Masa gua ke situ pakai itu dikira gua mau ngapain? Gua mau gerebek. Oh berarti yang lo pesan apa orange juice? Enggak, gua biasa. Oh lo sama kayak gue lah kalau di tongkrongan. Apaan? Sip, tukang ngabisin mixer. Sebel banget kalau udah ngajak gua ke klub-klub itu. Iya, jadi lo kalau nggak soda itu ya kan ya. Kan gua nggak minum ya. Ini habis makamar habis orange juice habis makamar. Ya habis makamar. Terus gimana tuh? Terus gua nggak minum. Tapi soalnya tuh tempat enak buat nongkrong sih. Iya. Iya kan? Tapi ya harus apa? Rata-rata orang minum ke sana, tapi enak buat nongkrong itu gimana sih? Iya. Apalagi yang lounge gitu. Enak Tapi banget. ternyata DJ Yasmin ini adalah seorang otomotiver. Otomotiver. Iya, emang itu Gimana istilah tuh dia. maksudnya? Jadi doyan. orang yang suka banget sama otomotif, pecinta berat otomotif. Iya. Denger-denger Ini aku harus bilang iya. Lu Aku harus bilang iya. Lu bilang Udah, jujur. lu dong. patah. Oke. Terus lanjutkan. Menurut rumor, lo Menurut itu rumor? katanya nggak pernah ke bengkel karena lo servis rutin sendiri. Bener? Iya. Di rumah. Ganti oli segala macam mobil-mobil lo itu. Bahkan di rumah lu ada tulisannya montir-montir cantik kan. Wow. Enggak. Bener. Salah berarti. Enggak. Lo nggak seotomotif itu? Enggak biasa aja. Suka mobil atau motor? Enggak. Naik Enggak. motor sih zaman dulu SMP aku suka ugal-ugalan sampai aku jatuh, terus celana jeans aku robek sampai kaki aku tuh banyak bekas knalpot karena aku dulu suka motor banget. Tapi kalau naik mobil sih iya. Kayak anak BKT. Nggak kelihatan itu masih hitam-hitam Iya, aja. ini Nggak kan belum bekas ditarik. kaki. Oh itu gua Tarik, sakit. iya, jangan ya. Kok sakinya Mundo ya? Itu kayaknya punya aku soalnya. Mundo. Emang dia produksi cuma satu. Ini Mundo. Lalu Ugal-ugalan naik motor. Motor apa waktu itu? Apa ya zaman dulu tuh? Zaman dulu kita belum ada skutik soalnya kalau SMP, SMP, Iya, aku SMA. lupa deh nggak tahu namanya apa. Pokoknya ada persnelingnya. Iya. Ada kan? Ada lah. Iya. pakai kopling, Enggak pakai kopling. Nggak pakai persneling. Pakai gas? Motor bebek. Pakai lah. pakai. Dulu apa? Supra ya? Supra. Ya, Oh, Supra. Supra. Nah, itu. Bebek. Iya. Ugal-ugalan. Motor itu ya itu namanya. Iya, motor bebek. Belum ada skutik soalnya zaman SMP. Terus kalau kemana-mana pakai helm atau enggak? Enggak, karena cuma keliling-keliling deket-deket rumah doang.
Lu rumah Tapi pakai jatuh aku- lu. Apa? Kenapa pakai jatuh? Jatuh Gak di mana? tahu di deket itu deh pokoknya namanya Pujasera. Jadi di situ banyak anak-anak SMP nongkrong gitu kan. Jadi aku Wah, suka lewat di Bandung situ. kan ini berarti? Di Bandung. Terus aku Oke. kayak gaya-gayaan gitu jatuh deh. Tengil banget lu. Karena Ternyata karena memang. iya. Itu juga aku minjem motor pegawai papa aku. Ganti dong. Apa? Ganti dong. Diganti apanya? Ya kan Ganti jatuh motor rusak nih orang. motornya. Lecet. Ya kan di servis aja, ngapain? Tapi kan tuh papaku yang beliin, jadi ya nggak apa-apa Oh, lah. motor kantor. Oh. Iya, motor kantor Motor bukan kantor. punya dia. Itu terakhir kamu nyetir motor? Enggak juga, abis itu naik motor lagi terus. Pernah naik motor gede nggak? Motor gede, apa ya namanya ya? T-Rex. CBR ya, CBR. Apa? Oh, CBR. Oh, CBR. 50. Adik aku punya itu. Kamu sebenarnya bisa kopling ya? Bisa. Kece. Bisa ini nggak? Nggak standing. bisa lah. Standing buat Nggak apa? bisa, nggak bisa. Mau diajarin nggak? Hah? Boleh, Diajarin ayo, nggak? ayo. Kalau kata orang Bekasi bisa barning nggak? Barning lo, barning. Barning tuh apa sih? Oh. Ngabisin ban. Oh, gitu. Bisa lagi. Barning namanya. Bisa nggak itu? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Itu cuman sambil mencet rem. Oh, Gimana sih caranya? kata mau Itu lo- ngajarin. Itu lo ngerem tapi ngegas. Kalau standing mah gue Ngopling. bisa. Hmm. Jadi nanti lu naik di motornya, gue bantu angkat. Depan doang ya? ini. Iya itu doang. Gue nggak bisa motor-motor gede. Oh, berarti kamu pernah touring riding gitu-gitu pernah? Enggak. Oh enggak, cuman naik motor untuk keperluan aja. Untuk Cuma kayak happy-happy. sore-sore minjem apa namanya tuh motor pegawai papaku gitu doang. Tapi katanya di Kanada pernah touring, pernah riding. Oh, itu bukan, itu aku sama pacar aku. Di Kanada. Iya, itu bukan touring sih. Jadi kita tuh terbangnya tuh kemana ya? Jadi ada terbang, kan dia tuh tinggal di Vancouver. Harus naik pesawat dulu. Kita tuh ke Banff. Jadi namanya tuh BANFF. Itu kayak tempatnya tuh bagus banget gitu, kayak Swiss Oke. gitu. Ya udah dari airport doang sih ke sana. Cuman nyetirnya kayak berapa jam ya? 2 jam, 3 jam gitu lah kalau. Naik motor? Enggak, naik mobil. Oh, naik mobil. Iya. Oh bukan naik motor. Bukan. naik motor. Kirain naik bukan, motor bukan. sih itu. Lu berarti udah kemana aja nih? Urusan perdijian. Yang ke Perdijian. Vancouver itu urusan DJ atau Enggak ada, liburan enggak aja? ada. Aku yang nyamperin Liburan aja? pacar aku di situ. Oh. Kan urusan Bule. Enggak. Dia Cindo. Tapi dia lagi kerja di sana. Bisa nggak usah bahas-bahas pacar nggak? Panas nih. Gimana rasanya dicemburin sama bapak-bapak beranak dua? Gue sih biasa aja. Kayak nggak usah diwaro. Biarin aja. Iya. Iya. Biarin tantrum-tantrum Biarin aja, sendiri. tantrum sendiri, bener. Lah, urusan lu ke Kamboja apaan waktu itu? Enggak DJ. Nge-DJ? Ah. Wow. Iya. Pakai lagu Kamboja. Enggak, pakai lagu biasa aja. Ini kayak tahun lalu, 2 tahun sebelumnya emang sering bolak-balik. Tapi kayak tahun Ke ini Kamboja? tuh, iya. Ke Phnom Penhnya? Atau kemana? Ke apa sih namanya penontonnya? Krisna apa namanya? Krisna, namanya apa Kamboja? Hah? Si Hanokville. Aku Oh nge-DJ ini si Hanokville. oleh-oleh Bali. Hah? Oleh-oleh Bali. Itu Namanya nama si kotanya, Hanokville. si Hanokville. Iya, namanya si Hanokville Oh, gitu. dan kamu udah beberapa kali ke sana. Iya, sering banget ke Tempatnya situ. kayak klub gitu. Klubnya bagus-bagus loh. Oh iya? Bagus-bagus banget, kayak bos-bos judi gitu, mereka pada buka tempat di situ. Kan di situ ada kasino apa segala macem. Oh ya pasti Gitu. proper di situ. banget Rapih sih itu banget. kalau Cuman tempat kalau kayak gitu. udah di sana, aku udah dijemput, aku tuh nggak boleh kayak ke Alfamart sendirian gitu, nggak boleh. Keluar Dampingin dari terus. hotel harus didampingin karena bahaya banget. Karena diceritain tuh di sana tuh kalau misalnya pergi sembarangan kayak deket-deket situ lah ya, kayak ke swalayan atau apa itu tuh kalau misalnya kelihatan mungkin bule atau apa atau orang luar atau apa suka dicelakain lah, diapain lah, bahaya Oh, deh iya? pokoknya bahaya banget, bahaya banget. Gak Kalau bisa yang- jalan kaki gitu-gitu Yang nggak bisa. 2025 viral kan soal yang penculikan untuk dipaksa jadi Iya. judi ilegal lah. Iya. apa, Tapi kejahatannya di tinggi jalan gitu. rayanya juga kita nggak boleh jalan sembarangan sendirian apa segala macam, harus dijagain juga. Kalau kita jadi turis biasa, Iya tetap bahaya, nggak bisa, tetap harus Tapi ada kok kamu berani guide-nya. ke sana? Karena ada yang jagain dong, kan ada Dia kan bodyguard tuh LO-nya, banyak. iya. Iya nggak paham gue, tapi maksud gue untuk yang pengalaman pertama, ini kan kemarin kan berarti kan ke yang kesekian kalinya ke Iya, Kamboja. heeh. Untuk awal-awal waktu itu gimana? Awal-awal ya nggak gimana sih kan pasti ada LO-nya, ada yang nemenin gitu loh. Ada kamsinya, iya. Kamu tapi orang Indonesia atau musisi Indonesia pertama yang diundang ke situ Oh nggak? enggak. Udah ada beberapa DJ yang lain Oh, juga. ya udah berarti Bintang udah tamu yang ada. lain juga ada ya. Soalnya karena banyak banget orang Indonesia yang kerja di situ kan. Jadi kalau misalnya aku lagi perform di situ pun aku main lagu Indonesia semuanya nyanyi. Oh gitu. oh jadi pada ngeh semua Pada juga nggak ya. semua. Tapi Iya. kalau lu lagi jalan di luar negeri nih, contoh kayak misalkan lu lagi nyamperin pacar gitu kan ya, itu lu nyetir mobil sendiri atau enggak sih? Oh enggak dong, I am always in the passenger princess. Princess treatment dia. Yoi. Mantap sekali. Nggak pernah mau nyetir sendiri. Nggak mau, males kalau misalnya ada yang bisa nyetirin, kenapa nggak disetirin aja? Sekarang yang nyetirin lu kan si Krisna. Oleh-oleh Bali.
Kemana-mana sekarang sama Bali. dia. Iya. Oh. Tapi kadang-kadang tuh ya suka nyetir juga sih kalau misalnya emang Krisna lagi. Kadang-kadang Krisna tuh suka ninggalin aku party ke luar negeri gitu. Dia kalau Krisna? emang dia kayak gitu. Dia kalau ada party di mana dia cabut gitu. Aku liburan dulu ya gitu. Si Krisna kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau aku kadang-kadang nyetir sendiri atau aku cari roadman cadangan yang lain gitu. Berarti kamu kalau milih mobil segala macam itu kayak nggak terlalu Detail buat rider. Detail gitu ya? Enggak sih. Pokoknya asal detail, nyaman detail, buat- detail, Oh, detail juga? Sometimes detail. Mobil yang kamu suka banget disetirin tuh apa berarti? Double cabin ya? Double cabin. Double Yang cabin. belakangnya pick up. Enggak lah, jangan. Emang dia tahu. Disetirin mobil apa ya? Mobil apa aja Ya sih. maksud kamu Alfa, ada biasanya gitu. Kalau Aku rider harus aku yang- ya itu Alfa Fire. Kalau misalnya emang nggak ada banget ya Innova Zenix lah, masih nggak apa-apa gitu. Oh gitu, Iya. untuk mengundang DJ Yasmin. Iyo yoy. Alphard, Aerofire. Yang bekas taksi nggak apa-apa? Yang bekas sih nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa ya? Nyaman-nyaman aja juga kok Kan duduknya. sama aja, dia nggak Iya, iya. nggak low spec kan? Jadi ini hybrid sama dorong boleh? Ini hybrid tapi sama dorong. Capek ya. Sama baterai nih. Zaman Iya, zaman apa emang- sih tuh? Emang jadi kerusak aja. Flintstone. Iya. Pas dia nanya ke drivernya, Pak ini dari sini ke sana kira-kira waktunya berapa lama ya? Iya. Kalau normal sih jarak tempuhnya sejam. Cuman karena ini kita hybrid, jadi 5 sampai 6 jam. Oh bisa begitu? Hybrid sama dorong. Oke. Terus DJ Yasmin ini ternyata nggak cuman suka nge-DJ, Nggak, tapi iya. suka juga diving. Iya. License lu udah apa? Advance. Udah advance. Keren. Yang kayak handphone itu? Advance? Oh bukan. Mito, kalau dia Mito nih. Kamu juga diving kak? Diving nih ya. Apa? Master? Masih open water. Oh, masih open water. Cuma karena waktu itu udah keburu gendang telinga pecah duluan. Ih nggak boleh kan? Iya. Kok Iya, bisa? sampai Dan- akhirnya- Godain istri orang. Hah? Iya kan? Di dalam gimana godain Iya. istri orang? Congor gua kan pakai regulator. Iya nggak bisa. Gua cokot cuma gini. Kalau gatel mah bebas pak. Kalau udah Iya gatel sih, mah bisa. memang. Iya. Lagi mau godain ke bawah arus. Iya. Gitu kan. Jadi waktu itu pas lagi diving di Pulau Sepa, di kedalaman 15 meter tuh gagal equalizing kan, yang kanan. Harusnya naik lagi dong, nggak naik. Naik lagi pas di 10 meter, pas lagi equalizing tuh Nggak berhasil kebuka tapi kayak ada suara tak gitu loh dari kuping. Oh. Udah habis dari situ berasa pusing malamnya, terus kayak keluar cairan terus Ya gitu-gitu. ampun. Udah dari situ rest selama 2,5 tahun sampai akhirnya ujungnya bilang sama dokter, "Dok, udah deh mau diving lagi, operasi deh." Akhirnya operasi. Oh iya. Iya, Tapi udah itu bisa diving lagi dong? bisa. Udah diving lagi. Jadi disobek dari sini nih. Jendolan yang kecil Iya, di iya, sini. tahu-tahu. Itu disobek buat ngambil genang telinganya. Oh, Gitu. wow. Kalau kamu kalau advance berarti udah bisa ngapain tuh? Advance sih aku kemarin ngejar oksigennya nitrox. Jadi kayak kadarnya tuh lebih tinggi gitu loh. Supaya lebih Bisa lebih lebih dalam dalam lagi. sama lebih enak juga sih ke Berarti badan ke paling apa. dalam berapa? Berapa ya? Aku udah lama lagi nggak diving. 30 nggak ya? Nggak nyampe. Iya 30, 30 bisa meter. sih. Advance kan 40 kan? Iya 30 sih terakhir. 30 meter? Wah kece juga lu. Ini olahraga satunya diving doang? Apa ada yang Free lain? dive, scuba, apalagi aku ya olahraga. Semua olahraga air ya? Iya, nge-gym juga aku iya. Dia juga olahraga air Pilates, soalnya, yoga, oh ya? sukanya. Iya, selain diving ngadu cupang. Di cupang Tapi ya. cupangnya diadu sama aku. Itu kan olahraga air. Ngadu cupang. Semuanya begitu ya? Free dive, apa? Naik gunung waktu itu, sempat pas pandemi ya. Tapi sekarang Di udah gunung nggak. apa? Cuman Rinjani doang. Cuman Rinjani cuman. Cuman. Buset. Ya tapi kan kemarin ada yang maksudnya kalau sama korban. temen-temen aku tuh udah sampai Nepal gitu loh, aku Iya. belum. Itu Iya. gunung pertama? Gunung pertama tuh Papandayan, Oh, abis yang di itu Bandung Perahu, ya? abis Oh, itu Perahu Rinjani. udah. Oh, udah lumayan banyak. Iya, cuma itu doang sih. Pengen Rinjani lagi, emang- cuma sekarang kayak nggak sempet deh. Hah? Semeru juga belum lagi. Pengen sih. Jet Apa? ski? Jet ski aku cuma nyoba-nyoba doang, tapi nggak jadi hobi sih. Nggak tertarik? Tertarik sebenarnya, cuma kayak aku udah diving nih, udah terus udah gitu udah gosong lah, free dive udah gosong. Terus tambah jet ski lagi apa nggak makin Kan meledak? bisa pakai baju yang Iya sih. full set Swimsuit, semuanya Cuma pakai. nggak tahu ya kayak emang nggak tahu ya, emang nggak ada temen yang ngajakin jet ski aja, jadi kayak Kan ada komunitasnya ya, iya sih. Ya. Iya. Komunitasnya lu nanti bisa keliling di Pulau Seribu tuh, lu kelilingan selama 6 jam. Seru banget. Iya. Dan mereka tuh rata-rata pada Kalau beli nggak beli salah- jet ski, terus nanti setiap Sabtu Minggu tuh mereka trip gitu-gitu. Oh. KAPJ namanya.
Apaan APJ. tuh? Keturunan Arab pecinta jet ski. Aduh. Oke, boleh. APJ. Ya, itu di Ancol, kumpulnya di Ancol. Kamu boleh gabung kalau mau. Oh, iya. Tapi lu masih ingat gak awal lu nge-DJ lu naik kendaraannya apa? Honda Jazz deh kalau nggak salah. Awal nge-DJ itu iya Honda Jazz biru, aku masih ingat banget. Punya kamu sendiri? Punya aku sendiri. Dibeliin sama papa Honda aku Jazz sih. ya? Oh iya. Tulisannya suka diambil belakangnya tuh. Iya, yang itu apa? Titiknya, titik merahnya itu. Titiknya ya? Iya. Itu suka dimaling tuh sama orang-orang. Tapi tuh. itu mobil yang dibeliin papanya buat dia. Iya. Oh, Dibeliin papa. Honda Jazz. Jadi walaupun dia nggak akur, dia tetap pakai mobil papa. Akur Ih, ya? aku pernah ngilain mobil adik aku tahu. Ngilangin apa debit Copperfield tuh gini. Aduh, sini. Hilang. Gimana sih pakai mobil Jadi baru? waktu itu mobil aku lagi diservis di Bandung. Terus mobilnya udah apa? gitu- Mobilnya Jazz. Jadi Jazz aku juga? tuh dari Jazz biru aku ke Jazz hitam. Oke. Habis itu ke apa lagi ya? Aku lupa deh. Innova sempat kayak CRV. Heeh. Terus jadi waktu itu pokoknya mobil aku lagi diservis, terus aku minjem mobil adik aku Avanza. Avanza, Si Ina tuh oke. adik aku si Ina tuh minjem mobilnya dia. Pinjem ya, kakak mau ke Jakarta karena mau ada syuting kalau nggak salah waktu itu. Oke. Ya udahlah, aku pergi ke Jakarta nginep di kosan temen aku. Terus aku parkirlah di Jalan Gudang Peluru. Mobil Oke. Avanza diparkir situ. Oke. Tiba-tiba pas bangun tidur, mobilnya nggak ada, hilang. Dibobol, Dibobol, iya. Nggak ada CCTV dan kawan-kawannya. Nggak ada. Ya udah hilang mobilnya. Gon aja. Gon, tapi Terus? untungnya asuransi. Terus aku nelfon papa aku kan aku udah mikir, aduh gila dimarahin nih abis nih gitu. Terus nelfon, "Pak, ini mobilnya hilang gini-gini." Oh, mungkin moodnya papa aku saat itu sedang baik kali Bagus ya. banget. Jadi dia cuma Persib kayak menang kali. Apa? Persib Ya, Persib menang. menang. mungkin Persib lagi menang make tuh. sense. Iya. Mungkin pasti menang kali Iya. ya. Ya udah abis itu aku nelfon terus dia cuma, oh ya udah lapor polisi sekarang nanti papa urus. Untungnya ada asuransi segala macam bla bla bla. Ya udah deh. Jadi balik lagi tuh mobil Balik akhirnya. lagi. Iya. Baru lagi Mobil yang balik. baru. Baliknya Iya. baru lagi. Si Iya. Ina nih Adik aku. Aminah namanya. Bukan, Fatina, Aminah, teman Arab. Namanya Fatina. Fatina. Jadi ya Fahria, Fatina, Fadil, Fadli, Fitria. Oh, ada yang cowok. Oh, Ada. tiga cewek, 2 cowok. 3 cewek, 2 cowok. Yang dari papaku ya. Iya, iya. Mama aku nikah lagi kan. Ah. Sabrina sama Rashad Zidan yang nomor 2 ini. Rashad Zidan. Iya. Oke. Sekali namanya. Hah? Ya emang, Namanya Arab-Arab ya emang sekali. dia keluarga Arab gimana sih? Bagus, bagus. Masa dia harus membohongi kan enggak. Kamu udah mulai kesengsem sama mobil listrik belum? Eh, Mobil yang tidak bersuara itu. adik aku pakai mobil listrik sih. Iya. Heeh. Apa? Wuling. Uling. Yang kecil itu. Yang mana? Ya sama kayak Yang mobil gua tuh. Erivi, yang kecil itu, Iya, yang kotak. yang kayak kotak sabun itu. Iya, betul. Wuling Erivi. Maaf ya. Enggak apa-apa emang iya. Lu sakit hati nih. Emang kecil, emang kecil. Kamu Lucu nggak tapi- tertarik? Tapi Kamu nggak gua keluar dari situ kan selalu wangi. Wes. Kan kotak sabun. Oh iya. Iya ya. Wangi Tapi aku dong. pernah nyobain mobil adik aku, itu AC-nya kayak nggak dingin ya. Dingin kok. Dingin. Enggak. Kayak Deep ice- kurang AC dingin club, gitu. AC club. Enggak, sumpah. Dibanding mobil aku kayak di mobil aku kayak lebih dingin gitu. Bisa nggak ngebanding-bandingin nggak? Enggak, maksudnya itu mobil listrik yang pertama kali kamu cobain atau Iya. pernah yang lain-lain juga? Enggak, nggak pernah itu doang. Itu doang? Ah, sama aku pernah naik dari airport, aku lupa nama mobilnya apa. Krisna pasti inget. Apa? Oh, Denza. Denza. Itu Tapi Riders lu mah masuk. Tapi kayak rada kaki-kakinya tuh kayak nggak empuk gitu loh, kayak sakit gitu loh kalau iya, didudukkan. Oh, gitu. Banyak ini ya, emang banyak yang Banyak bersuara bilang tentang begitu ya? itu. Review tentang kayak kaki-kakinya ya? sakit gitu loh, kayak kenapa sih kok kayak duduknya tuh nggak nyaman gitu loh. Tapi sekarang tuh banyak orang-orang yang ngasih tambahan di shock breakernya. Biar Oh empuk. gitu. Ada alatnya. Mahal nggak harganya? Nggak tahu kalau buat lu sih kayaknya bisa ini deh. Bisa endorse. Bisa endorse. Gue pikir beli. pakai Indo. bisa endorse. Tapi emang itu lagi banyak digandrungi orang-orang. Si mobil Denza itu. Iya. Termasuk gua salah satu impian Karena gua fiturnya kece. Oh. mobil listrik tuh itu. Si Denza ini. Denza. Lupa lagi modelnya kayak gimana. Aku tuh Kayak Alphard. Kayak Alphard. oh kayak Alphard. Oh. Lu gimana sih? Lu kan naik. Nggak Dia- ngerti, nggak kan dia ingat aku datang nggak. nih, datang itu cuma ngeliat pintunya kebuka doang. Iya betul Dia sekali. naik, Ya, habis itu aku dia nggak ngeliat terlalu depannya. merhatiin lah. Tapi pokoknya bulan Januari ini aku mau beli mobil baru karena mobil aku udah lama banget nih. Nah, yang mau mana? ganti mobil apa? Gak tahu makanya aku nanya kalian karena aku nggak terlalu mengulik gitu. Iya, aku pengen tahu dulu mobil lamanya apa. Si Arfi. Ini Yang dia kamu pakai bawa? Iya, sekarang. iya. Mau ganti mobil yang sejenis. Pokoknya Berarti yang SUV besar-besar juga. gitu SUV ya. SUV maunya. Oh, Apa ya? SUV apa MPV kayak Alphard? Apa nggak mungkin sih? Listrik apa bensin? Kayaknya bensin deh. Bensin Bensin. deh ya. Masih Kenapa pengen dengan bensin?
Atau mungkin hybrid gitu ya, enakan. Aku nggak Hybrid tahu sih, bisa kayak juga. nggak pernah research juga kayak kalau hybrid tuh kayak ada kejelekannya apa kekurangannya atau apa itu aku nggak ngerti sih. Enggak, kalau hybrid itu kan secara bensinnya bisa Lebih jadi lebih irit. irit. Tapi katanya kalau misalnya beli mobil listrik itu dia kalau misalnya udah berapa tahun udah jadi rongsokan aja udah nggak bisa dijual lagi gitu katanya Bukan ya. nggak bisa dijual lagi. Terus rusak. Depresiasinya Depresiasinya masih tinggi banget sekarang. ya? Ya, Oh. depresiasinya tuh tinggi banget. Jadi akhirnya kalau orang beli mobil listrik nggak berpikir untuk dijual lagi. Jadi mau dipakai apa habis bis. pakai aja sampai habis-habis. Hitungnya kan lu jadi nggak perlu biaya bensin seumur Hidup mobil lu lah ya. itu. Aku tuh pernah ya ke Cina ya. Itu jalan rayanya tuh sunyi, senyap, nggak ada suara. Karena Karena mobil listrik banyak mobil banget. listrik. Iya, semuanya. dan tau nggak dari airport ke hotel aku bayar cuma 7.000 rupiah pakai Oh, Didi. Jadi ada aplikasi namanya Didi itu kan dia buat semuanya tuh ya, Ah. buat bayar atau buat apa gitu kan. Jadi kayak GoCar, Grab gitulah, Grab Car gitu lah. Aku pesan di situ cuma 7.000. Jadi Grabnya itu karena mobil listrik tuh murah banget. Iya sih harusnya. Iya, murah Karena itu banget. jadi per KWH gitu. Iya, kayak perjalanan sejam aku bayar cuman berapa 40 ribuan gitu dari Iya, mana ke murah mana. banget ya. Murah Tapi banget. zaman-zaman lu nge-DJ sampai ke pelosok-pelosok gitu kan. Itu kan biasanya kan disediain kendaraan juga kan Iya, sebagai iya. riders lo kan. Pernah dapat mobil yang Bronx gak? Pernah sih, tapi kita protes dulu. Tapi itu zaman dulu ya, Ah, zaman aku masih baru awal-awal meniti karir lah gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada rider, udah bawel gitu. Oh, kalau dulu apa? Mobilnya ingat gak? Ah tahu lagi, Kijang zaman dulu deh pokoknya yang Kijang yang nggak Kijang banget. kotak Pakai AC banget. tapi Iya, ber-AC kan tapi. Ber-AC, cuman ya nggak tahu ya angin-angin surga doang, tipu-tipu gitu, ngerti nggak sih Kalau kayak angin nggak? surga mah enak dong. Iya sih, mah nggak enak lah pokoknya. Oh, Tapi kalau sekarang udah sesuai dengan riders kamu aja. Iya, heeh. Karena kalau di pelosok-pelosok maksud gua kan nggak semua pelosok jalanannya bagus ya. Iya. Kalau emang riders lu adalah tipikal Velfire, tuh mungkin nggak bisa di semua medan tuh. Makanya Heeh. kadang-kadang kayak cuman ya Innova Zenix aja boleh ya atau apa gitu nggak apa-apa. Atau mobil-mobil 4 WD kan, Iya. biasanya kalau di daerah yang pelosok banget ya. pelosok banget itu, Iya yang- sih. itu masih bisa masuk. Ke Masih riders lu bisa, ada juga tuh. Masih ya. Tapi Fahri ya Es- bisa nyetir mobil manual. bisa dong, Manual matic bisa semua. bisa. Papaku sama mamaku tuh dulu waktu pas udah keluar Matic tuh mereka tuh berpikiran bahwa naik mobil Matic tuh nggak enak. Jadi dulu tuh sempet kayak di rumah tuh mobilnya tuh manual. Kayaknya mobil pertama aku ada itu manual deh, aku masih inget deh. Oh iya? Udah yes-nya. Jadi aku ngebut-ngebutan terus tuh. Berarti di mobil papa kamu ada tulisan real man use 3 pedal. Enggak begitu. Nggak harus begitu. Nggak ada. Iya Harus kan? begitu. Bokapnya ngomong matic nggak enak, berarti ada tulisan gitu, real man Sama use 3 wiper pedal. belakang kalau nggak salah marsupial ya. Buntutnya marsupial itu. Nggak sih, nggak ada gitu-gitu sih. Nggak ada ya. Tapi emang begitu sih, zaman dulu tuh ngerasa kayak begitu transisi ke Matic, pasti ada... Iya, apa baby boomers kayaknya rada susah gitu nggak sih? Nggak baby boomers doang, milenial juga begitu, Bu. Ah enggak, Angkatan kok gue tuh kayaknya. masih banyak Oh milenial iya, kayak begitu. millennials tua kan? Nggak usah gitu. Milenial tuh kan kamu. Gampang ya. Ntar dulu, takutnya nih podcaster dengernya Ani-Ani. Oh Ami. Padahal Ami-Ami, Ami itu di Arab artinya om. Oh iya, Jadi dia nih Ami-ami. kayak Iya, om-om Ami-ami, banget. om. Emang secara perawakan kan kelihatan om-omnya kan. Iya, Tahu kan iya, padahal umur nggak beda jauh masih kampret nih. Cuma memang dia rapi aja kira sepatu. Ya, gitu. Tapi kan aku masih kelihatan lebih muda jauh. Sejujurnya Iya, iya. Kan kita bilang kamu rapi, tapi- cakep gitu. Tapi lu kalau punya mobil seneng lu modifikasi nggak? Dengar-dengar kan mobil yang si Arfi ini dalamnya kan ada hiasan Hello Kitty dan segala macam. Nggak ada, Iya nggak kan? ada. Terus Nggak ada. depannya dashboardnya Ini dikasih fitnah, guys. bulu-bulu. Nggak ada Iya kayak gitu, kan? nggak ada. Kalau nggak salah kaca depan lampu depannya dibikin bulu mata gini. Iya, dikasih bulu. Sumpah ini fitnah ya, nggak ada kayak gitu. Lu lihat nih gambarnya kayak Nggak gini ada. nih. Nanti masukin ya. Cari yang lampu depannya ada bulu matanya. Si Arfi-nya gini. Yang dalamnya semuanya full Hello Kitty pokoknya. Nggak. Dengerinnya lagu techno gitu kan, masa ada Hello Kitty-nya? Lucu banget ya sih gimana Iya gitu ya. betul. Nah tapi sejujurnya kita kan sebelum ketemu nggak tahu dia tipikal karakter kayak gimana. Iya. Masih masuk aja kalau dia demen Hello Kitty. Cuman ternyata dia nggak segitunya. Enggak. Lu dia- nggak girly banget ya ternyata ya. Nggak, biasa aja. Biasa aja ya. Tapi nggak manly juga maksud gue. Iya, Ya. ya tengah-tengah lah. Demennya yang ori-ori aja, yang oji-oji aja. Iya. Mobil nggak lo apa-apain kan? Nggak. Pengen nyari yang baru juga lo cuma pengen yang penting kursinya nyaman, Iya. kakinya nyaman. Bener. Gitu doang. Itu doang. Tanggapan lu sebagai seorang cewek, Mm-mm.
ngelihat cowok yang nggak bisa nyetir, ilfeel nggak? Ilfeel sih, dulu aku punya pacar, dia nggak bisa nyetir. Dan aku baru tahu tuh kayak pas udah jadian, enggak sih pas PDKT atau apa gitu, dia nggak bisa nyetir, jadi aku yang nyetir. Mobilnya mobil siapa? Mobil aku. Mobil Soalnya yang dia jemput dari siapa? dia tuh dari Jakarta, terus dia ke Bandung, terus dia nggak bisa nyetir. Ya udah aku yang nyetir mobil aku. Jadi dia datang ke rumah lo, pakai Ayo mobil mau lo baru kondos, pacaran. mau kondol lah pokoknya. Udah putusin aja sama Udah, dia. makanya udah udah putus. di Bandung. Iya. Yang udah di Bandung itu. Ini ada Iya. 2 yang bisa nyetir. Terus Kita anaknya malah juga bisa dua nyetir. ya. Kita malah punya SIM B1. Satu apanya? Yang buat Harusnya kalau bisa nyetir pesawat baru mungkin boleh lah. pesawat. Jangan nantangin. Iya. Gue bisa nih, jangan nantangin. Gue bisa. Bisa Gua udah apa? ngambil license pilot loh. Iya. Iya, pilot project tapi ya. Shooting gini nih. Kita jago shooting gini. Pilot project itu ada license. Oke, sekarang waktunya kita 3 in 1, Yasmin atau Fahria. Dia akan mengurutkan dari yang dari yang paling prioritas sampai yang less prioritas. Kita akan sebutin 3 halnya. Dari 3 hal ya. Pertama, diving, DJ, atau jadi produser. DJ dulu, produser, baru diving. DJ, produser, diving. Kalau produser berarti kamu memproduseri kamu sendiri atau orang lain? Aku sendiri lah, Kamu sendiri. Tapi kamu pernah jadi produser orang lain? nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Semua karya-karya kamu sendiri yang Iya. kamu produserin? Gak punya talent di bawah lu lagi gitu, gak punya? Manajemen DJ sih sebenarnya nggak manajemen juga dibilang ya, kayak teman-teman aja sih, kolektifan non-resmi gitu. lah ya. Iya. Tapi kamu emang nggak pernah ada tawaran, tolong produserin gua dong? Masa permintaan gitu nggak mungkin, nggak ada? Enggak lah, aku mendingan bikin lagu buat diri aku sendiri nggak sih? Enggak, orang lain minta ke lu, diproduserin sama lu. Masa nggak ada? Enggak. Maksudnya diproduserin gimana nih? Ya, Dibikin lagu buat kan? bikin lagu, buat bikin Nggak. lagu. Gue mau produser gue DJ Yasmin gitu misalnya. Collab iya. Oh, collab Collab kebanyakan. iya. Nanti Oh. juga ada lagu juga sih barengan sama Haiko. Haiko. Dia pemain sinetron gitu. Ada. Haiko. Oh, kirain adanya Giant. Itu Jaiko. Jaiko. Haiko. Cewek cowok Haiko. Cewek. Cewek. Iya. Dia nyanyi. Dia nyanyi iya. Dan musiknya dari lu. Iya. Oh gitu. Dia kan punya band, orkes. Oh iya. Dia orkes, dia bandnya Bukan orkes. orkestra ya, orkes. Orkes Nunung CS namanya. Kalau collab sama lu bisa nggak? Bisa, yuk. Tuh, Mal, ada kesempatan, Mal. Maju. Maju. Maju, Mal. Nanti kita ngomongin off air ya. Oh iya, oke. Dia vokalisnya. Tapi nggak, kita pahami dulu. Lu tau orkes gak? Gue takutnya lu. Yang itu nggak sih kalau ada nikahan itu bukan sih? Apa sih? Nggak tahu lagi. Ya nggak tahu kan? Kayak Yang dang-dong-dang berisik itu bukan sih? Ada itu gendangnya, dia ada Iya, gendang. gendang. orkestra, kan? itu orkestra yang gendang-gendang berisik. Itu orkestra kayak Rewin Gutawa itu orkestra. Bukan. Yang Satu mana? lagi kan? Yang ada gendangnya yang berisik Ada kan? gendangnya, Iya, dia gendang. ada Iya, iya, gendangnya. iya. Kayak lagu-lagunya PMR, tau PMR nggak? PMR. Neng ayo main Iya, iya, iya. pacaran. Tapi nggak terlalu tahu detail banget Iya, gimana. iya, Cuma pokoknya aku pernah lagunya dengar. gitu. Iya, oh kayak Iya, gitu. itu lagu-lagu Lagu-lagu Oke. kayak gitu dia. Ada lagu original, mungkin aku bisa remix jadi breakbeat. Jadi aku tuh punya Banyak. alter ego. Kan? Jadi aku tuh ada 2 nih. Sampai gua nggak dapet komisi. Diam. Ajar lu ya. Jadi aku tuh yang pertama, yang namanya Yasmin ini aku mainnya techno. Ah, Terus aku bikin satu alter ego lagi karena sekarang kan breakbeat dan dangdut dan apa semua tuh lagi naik kan. termasuk timuran. Timuran tuh. Iya. Jadi akhirnya aku bikin satu nama lain yang aku mainnya tuh breakbeat dan juga lagu-lagu timur itu. Gitu. Ini dia lagi mau nunjukin nih lagunya nih. Lagu-lagu aku tuh seperti ini. Coba, Mal. Eh, Ya elah. Maju banget. mau dengerin lagunya. Yang original ada nggak? Ini Coba dengerin dulu. ini album aku. Oh iya, aku Iya. tuh pernah denger tahu. Masa? Iya, Orkes Nunung ini cuma aku nggak pernah dengerin, coba dengerin. Besarin dong. Oh lucu ya lagunya. Ayo, boleh. Oh iya lucu sih Itu lagunya. orkes namanya. Lucu ya. Gitu. Oh iya. Boleh. Ya? Terus gimana nih? Habis ini ngapain kita? habis gue kasih apa? Instrumennya apa ini? Tapi kalau kamu mau nge-remix silahkan monggo. Oh iya, Ya? oke. Orkes Nunung CS. Udah Oke. dapat izin tuh. Oke, Udah Ya, dapat oke, izin. sudah siap. diizinkan. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Tomorrowland, Ultra Festival, atau EDC? Wah sulit ya. EDC itu buat bayar.
Sulit ya, Tomorrowland, EDC atau Ultra, Ultra ya? Festival. Ultra Festival. Aduh, nggak bisa lagi. Yang paling pertama apa yang prioritas buat kamu? Prioritas Misalkan kayaknya lagi ditawarin tiga-tiganya, yang waktunya paling aku berbarengan. Yang kamu ambil yang mana? itu Tomorrowland dulu lah. Tomorrowland. Tomorrowland, terus EDC. Nggak tahu EDC sama Ultra kayak susah. Dua-duanya bagus sih. Ih, jadi yang EDC mana lah, nomor EDC 2 lah, apa? EDC lah, bola EDC. EDC. Nomor 2 EDC, nomor 3 Ultra. Oke. Ketiga, nyetir mobil SUV, MPV, atau mobil sport. SUV sih. SUV yang pertama, Terus udah gitu mobil sport, mobil sport, MPV itu yang gimana ya? MPV Apa? multipurpose. Iya itu Alphard terakhir. mobil-mobil yang kayak gitu. Sport pengen bawa mobil apa? Lambo nggak sih pengen? Asoy. Gila. Boom. Yoi. Pengen punya. Circle-nya sama Bang Hotman. Iya benar, sama Hotman tuh. Iya, sama Bang Hotman. Harus jam apa hari Minggu pagi bawa gituan. Iya. Iya, enak kalau di sih. Jakarta mah nggak bisa Iya, lagi. Benar. Iya. Selain jam-jam segitu nggak bisa. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke P, info otomotif. Walaupun lalu lintas sepi, risiko kecelakaan fatal justru meningkat di malam hari. Biasanya itu gara-gara kelelahan pengemudi, kurangnya visibilitas, dan terkadang pengaruh alkohol. Jadi buat ibu, karena ibu lebih sering disetirin orang, pastikan orang yang nyetir itu dalam keadaan fit dan sober. Krisna. Ya, Iya. ibu wajib menanyakan fitnessnya dia. Oke. Hey, Chris Apakah John, kamu- kamu fit atau tidak? Kalau ngantuk bilang, Iya, jangan iya. sok-sok kuat, Iya, karena iya. kamu bawa nyawa orang lain. Iya sih. Tapi Krisna juga nggak terlalu yang minum banget sih. Dia kadang-kadang Enggak, doang. dia makan kan? Iya. Ya kalau nggak salah orangnya. Dia muntah di mobil kalau nggak salah. Penyakitnya dia muntah di mobil ya. Makanya kan pai susu ya. Ya pokoknya itu, Iya, kalau kamu iya. disupirin ya kamu pastiin. Pasti ya, Yang kedua, cahaya bulan itu mempengaruhi penglihatan, terutama dalam kondisi bulan purnama. Karena cahaya alami bisa bantu penglihatan tepi atau Peripheral vision. peripheral vision, dan kamu sedikit lebih baik tapi tetap tidak seefektif sinar matahari. Maksudnya gimana Penglihatan sih? tepi kamu sedikit lebih baik tapi tetap tidak seefektif sinar matahari. Bah, lu menggalnya nih. Kan gue jadi bingung. Tahu-tahu ada kamu Ini kayak ya. kayak ngegombalin tiba-tiba Iya. nih. Kamu sedikit lebih baik tapi tetap tidak seefektif sinar matahari. Ya, Kan jadi ya, kayak gombalin. gitu. Yang ketiga, kalau mau kurusan, coba nyetir di malam hari. Kenapa ya? Kenapa? Karena bisa membakar lebih banyak kalori. Wow. Tubuh akan bekerja sedikit lebih keras untuk mempertahankan kewaspadaan dan mengatur penglihatan dalam kondisi cahaya redup yang secara teknis membakar sedikit lebih banyak energi tapi mungkin kayak- dibandingkan mengemudi santai di siang hari. Dikit Gitu. doang kali ya. Dikit banget. Dan ini nggak berlaku untuk orang yang sehari-harinya silinder sama plus 7. Mau siang mau malam dia energinya banyak. Iya lagi. Aku juga silinder tahu. Kadang kan Ini lagi cahaya ngomongin, pecah. lagi ngomongin dia sendiri Iya kan? nih. Kita effort lebih kan? Iya benar. Jadi intinya, jangan lupa buka motomobinews.id buat tahu lebih lanjut info-info seputar otomotif. Semuanya ada di sana. Betul. Terima kasih banyak untuk tamu kita DJ Asmi. Thank you. DJ Fahria. Fahria. Masya Allah, Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah, ya Allah. Fahria Yasmin, Baladraf. Baladraf. Fahria Yasmin Baladraf. Bener ya? Ih, kalian harus nonton itu tahu. Apa Si tuh? Cardi B kemarin main di MLD Bis itu. Terus Oh, yang dia dia naik ini apa? treadmill. treadmill. Terus dia makan-makan gitu kan. Dia bilang makanannya di sini enak. Masya Allah gitu. Oh, Iya, dia iya. ngomong gitu. Lucu Itu di banget. Jeddah kan? Iya, nggak tahu lagi di mana. Riyadh. Oh, di Riyadh. Di Riyadh. Yakin ya? Riyad? Iya. Siapa tuh condet, cuma lu nggak tahu. Kasarnya dia nggak tahu kalau dia itu condet sebenarnya. DJ Yasmin, thank you so much.